Ini mas, yang tepi sungainya mas. Kenapa? Yang tepi sungainya, tak itu. Di sini nanti kita turun ke bawah. Takut naruh ini dulu. Nah, pegangan ntar. Namanya juga single fighter ya. Oh iya, Mesti ya tak masuk ke sini aja. semuanya Jaketnya ya. sendirian. Oh, cukup. Cukup. Taruh bawah dulu. Tak taruh bawah. Bisitnya aku bawa. Rapin dulu aja. Ya, udah kok. Udah. Terus sekali lagi, di sini aku bawa. Terus ini masukin di sini. Tak taruh sini ya. Taruh ya. Situ aja di rumput. Sini aja ya. Tah, Biar nggak kotor. oke. Saya. Di situ bagus tuh kayaknya. Atau di mana? Oh, di situ. Ke bawah ya nanti ya. Ini kita taruhnya. Kita turun mas. turun dari mana? Nggak ada situ tempat. ada. Itu, ini mbak memang tempatnya sini mas. Yang tempat titik kedua, jadi ini titik pertama dijatuhkannya mas. Dari atas. Heeh. Jadi bomnya itu Little Boy, ya itu kan diangkut dengan pesawat Enola Little Boy. dari Guam ke Hiroshima. Hmm. Sebenarnya beberapa hari ya awal Agustus itu yang saya lihat di atas ini sebenarnya banyak selebaran yang mana memberikan informasi ada 12 kota yang menjadi bidikan Amerika Serikat untuk di bom api mas. Jadi bom api itu hanya membumi hanguskan arealnya saja. Tetapi waktu itu dari 12 kota ini Hiroshima tidak masuk daftar. Tidak masuk daftar dan hanya mendirikan sebuah selebaran saja. Kenapa dipilih kota ini? Karena pertama ini adalah basis tangsi militer. Jadi pusat angkatan darat salah satunya itu ada di sini. Dalam artian angkatan darat itu campnya. Yang kedua kota industri. Karena ini dekat pantai, nanti pesisir di teluk gitu. Di awalnya memang yang menjadi target utama itu adalah Kyoto sama Tokyo. Sama Tokyo. Kyoto sama Tokyo. Kyoto itu dihindari kenapa mas? Karena di situ ada kaisar pertama. Yang kedua banyak situs bangunan bersejarah seperti yang kita kunjungi kemarin, dan yang ketiga adalah banyak sekolahan dan universitas. Jadi target ketiga sebenarnya adalah Tokyo. Dan setelah Hiroshima dijatuhkan bom atom tanggal 6, tanggal 9 itu Nagasaki. Sebenarnya antara tanggal 12 atau tanggal 13 itu Tokyo. Tetapi Jepang sudah menyerah sebelum tanggal itu. Karena mereka sudah berpikir bahwasanya dugaannya adalah Kyoto yang akan dijatuhkan. Karena waktu penjatuhan bom atom yang pertama itu sudah disampaikan bahwasanya ini adalah tanda kutip ya proyek pertama yang harus benar-benar menggelegar gitu mas. Jadi agar dunia itu tahu dan Jepang sendiri tahu bagaimana efek yang dirasakan yang jatuh gitu di sini. Jadi sebagai proyek percobaan yang pertama kali jatuh Dan berhasil. Lalu bom ini sendiri saat dijatuhkan itu sebenarnya dia geser 250 meter dari sini. Sebenarnya mau ke sini mas. Jadi ada klinik bedah ini sebenarnya. Jadi agak geser karena dia kena embusan angin, dan waktu yang diperhitungkan dari dijatuhkan sampai menghantam bumi itu sekitar 40-an detik, 40 second, tapi pada kenyataannya 44,4 second. Oh, karena angin berarti? Iya, ada gaya geser. Jadi saat pertama jatuh, itu yang dirasakan warga waktu itu adalah merasakan pika. Pika itu angin kejut disertai cahaya yang sangat menyilaukan. Warga yang maksudnya yang jauh dari sini dari kan? jauh sini, jadi terang seketika gitu loh mbak. Iya. Lalu yang kedua adalah dom itu bunyi dentuman. Karena kecepatan cahaya dengan kecepatan bunyi itu kan lebih juga kecepatan cahaya. Dan justru ini yang membuat mereka kemudian berbahaya. Karena saat terkena hembusan itu kan pasti akan gini ya mbak, akan menyilaukan gini, ada yang bersembunyi, dan kalau melihat langsung ke sini, ke objeknya itu langsung seketika korneanya terbakar.
Jadi langsung putih matanya. Jadi korneanya terbakar. Kornea. Kemudian terkena angin kejut. Angin kejut itu membawa material. Dan yang paling berbahaya adalah efeknya. Jadi debu dari prosesnya itu menyebabkan beberapa penyakit-penyakit kelainan dan kanker. Dan ini nanti ada kisahnya tentang ini, Mas. Sadako Sasaki. Jadi itu gadis yang dia menderita leukemia akibat dari efek radiasi bom atom waktu itu. Itu dia anaknya dokter ya? Kayaknya iya. Terus dia ini kan pandai menari, Mas. Dan waktu sudah mendekati masa stadium 4, teman-temannya pada menjenguk dan dibawakan origami ini berbentuk bangau. Jadi ada keyakinan bagi kepercayaan di Jepang bahwasanya kalau bisa membuat ini sebanyak 1000 kali, 1000 buah, maka segala permintaannya akan terwujud, terkabul. Sadako sebenarnya tidak meminta kesembuhan, tetapi meminta perdamaian. Tapi saat mendekati 660-an, itu bahannya sudah habis dan mencari dari lembaran-lembaran bekas pembungkus obat itu enggak. Dan tidak sampai 1000 Sadako wafat. Itu usia berapa waktu itu? Usia sekitar 10-11 tahun. Oke. Iya. Dan ini juga dia melihat teman sebelahnya ini menderita kanker darah juga. Dan kanker darahnya berbeda loh, Mas. Dia Karena korban bom atom dari itu. yang kena ya? Kena, iya. Ini secara atomik ya, kita bayangkan kalau nuklir sudah tidak kanker lagi, tapi mutasi genetik. Nggak enak di badan nih. Iya, memang radiasinya. Ini saya taburkan kedua. Iya. Yang kedua. Kita turun ke bawahnya. sungai ya? Iya. Ini, Mas. Jadi ini pusatnya. Dan waktu itu sekitar 16 sampai 18 kiloton TNT kekuatannya. Wow. Di bawah ya? Iya, Mas. Oke. Duluan. Iya. Ya, minta tolong ya. Lagi. Ya. Yang nanti untuk keduanya ini harus dihanyutkan, Mas. Oh, itu yang ininya. Iya. Sama kertas-kertas sama Plastiknya saya bawa lagi. itunya. Bentar ya. Ini ya batu-batu bekasnya ini, Mas. Yang waktu itu terjatuh. Ya nanti di sini aja ya. Maksudnya fotonya dari jauh. Biar ini jadi momennya Om Awan. Tentunya kita semua berharap ini menjadi peristiwa atom dan nuklir untuk pertama dan terakhir kalinya, Mas. Ya. Bagi bangsa Indonesia, bangsa Jepang, seluruh umat di dunia, semoga ini menjadi doa kita bersama. Aduh. Gimana mereka udah Mas. udah senang? Udah. Saya udah dingin langsung lepas gitu. Ada sesuatu yang sudah lepas. Lepas. Ya. Udah hilang tuh. Jadi yang di sama Iya. udah gak ada siapa-siapa ya? Udah nggak ada siapa-siapa. Ada. Gimana nya? Yang dinyanya kan udah nggak ada ya? Udah dari awal, dari kemarin. Iya. Cuma kalau aku sendiri for sure aku nggak tahu, nggak suka di sini. Apa sih? Di badan nggak enak banget. Ini soalnya masih ada unsur radioaktif ininya di bawah. Ini kan hancurnya kayak gini, Mas. Ini kan material bangunan ini. Yang ini kalau kita lihat itu.
bukan dari bebatuan ya, Mau tapi ini muntah kan rasanya. beton ini. Ini baunya bau laut ya? Ada mau dari laut ya? Iya, dekat situ teluk, ada teluk. Kita malam di sini bagus kali ya. Ya. Nanti malam Ntar kita makan malam. sama Kita nggak usah balik dulu. Iya ya di sini Atau aku terserah sih. Kita Nggak, mau nggak. balik dulu. Terus kita kesini lagi malam. Nanti kita nanggung, yang ntar lagi episode juga malam. malam. Iya. Berarti makan dulu aja di sini. Ini jam 3 waktu Jepang. Kita di sini ada museumnya dan juga di sini ada memorial parknya. Jadi kita nanti ke situ. Iya. Dan ada di cafe mana kita bisa ketemu survivornya. Cuman aku lupa di mana. Kita ke museum, mau ke museum. Boleh. Ke yang satunya lagi ya, memorial parknya. Iya. Jadi taman ada apa? Ada tempat peringatannya. Gitu. Yuk. Iya. Mas ini udah nih di sini. Ini sudah. Iya. Sudah. Dadah. Itu sudah jalan jauh. Oke. Gue ikut seneng sih. Iya, Mas. Dingin ya langsung hawanya kayak. Ini panas ya, Mas. Yang tadinya katanya nggak mau pergi dari Om Hao itu akhirnya pergi juga. Akhirnya ya semuanya. Ini ikut pergi akhirnya. Kan di bawah sini, Mas. Heeh. Jadi ada beberapa titik ya yang saya ceritakan. Maaf ini nanti agak ada yang vulgar. Jadi ada yang di dada, dua sesek Mas. Nah, di belakang sama di bawah. Di bawah itu di bawah dekat kemaluan. Ada 4. Soalnya memang ya karakter Jepang yang pernah ke Indonesia itu kan dikenal kejam sama mesum, Mas. Kenapa kejam? Karena ini memang didikan militer. Yang kedua mesum, kenapa? Karena beberapa yang dikirimkan ke Indonesia itu mereka yang baru menikah, baru berumah tangga. Jadi usianya masih muda-muda, yang menjadi beberapa tentara ya. Ya kalau di logika kan memang masa-masa kesuburan dan hidupnya waktu tinggi-tingginya. Dan mereka harus berpindah negara yang jauh gitu. Sehingga sewaktu di Indonesia karena tidak ada pendamping, itu mereka difasilitasi dalam tanda kutip perempuan yang dipaksa untuk melayani nafsu serdadu Jepang atau sering disebut dengan Dugun Ianfu. Itu Mas Billy. Oke, itu ada lah ya sejarahnya ya. Iya, ada. Nanti ya insya Allah kita bisa membahas soal itu nanti. Di Indonesia soalnya banyak peninggalan. Iya. Mas, Oke. si Sadako itu berarti tinggalnya di radius berapa? Di radius ini kalau perkiraan ya Mbak ya, antara 10 sampai 20 kilo. Dan dia terkena Efek ini menghisap apa? Debu dari ini kan atas kemudian membumbung kan? Membumbung di atas itu. Yang berbahaya justru malah uapnya, debunya itu karena meninggalnya itu secara berlahan. Tidak pas hari itu karena pas hari itu kan sekitar 60.000 hingga 80.000 tewas seketika. Tapi secara garisnya itu bahkan sampai 200.000 itu sampai pertengahan tahun 60-annya. Sampai tahun pertengahan 60-an itu ada yang meninggal terkena kanker darah. Karena kan merasuk sampai kromosom dan sel darah putih, Mas. Jadi sel darah putih kemudian bisa berkembang lebih pesat. Karena ada itu tadi perubahan genetika. Billy nggak ngerasain apa-apa. Enggak, tahu-tahu langsung Enggak, mimisan. aku nanyain Billy. Sakit kepala. Pusing ya. Sakit kepala. Oh, sakit kepala. Kayak migrain gitu. Nah ini bau ini kayak ini kuat yang saya rasakan. Tapi orang-orang mungkin biasa kali ya karena nggak ya maksudnya mereka tahu ini cuma memorial ini aja gitu ya. Tapi kalau yang emang sensitif dan empat yang bisa ngelihat masa lalu kan nggak asik banget. Kayaknya ngeliat apa? Peristiwanya. Cuman hitam aja semua. Ya, Pekat. Nggak bisa ngeliat jarak sejengkal aja kagak kelihatan apa-apa. Cuman asap hitam. Dan asapnya itu Sesak, ada material panas. Tidak hanya asap ini aja hitam tapi ada material debu. Iya, gitu. kayak ibaratnya lo ngisap udara tapi udara itu kayak mesiu itu jadi Iya. paru-paru tuh langsung Kebakar. Makanya muka gue bingung mau ngatur fokus muka gue kayak gimana susah gitu karena emang nggak enak banget. Iya. Jadi dengan adanya monumen seperti ini, buat teman-teman yang menonton ini mungkin bisa sama-sama nanti kalau habis nonton berdoa untuk perdamaian ya, maksudnya untuk perdamaian dimanapun gitu ya, dimanapun karena efek dari
efek dari perang atau efek dari apa namanya apa ya gimana ya? Efek dari peperangan itu nggak bagus. Iya. Gitu. Kita bisa melihat bahwa bahkan di Jepang sendiri di sini di titik sini ini kita semua ingin ini adalah yang terakhir kalinya ya Iya. buat human race itu jangan sampai terjadi lagi gitu. Jadi segala bentuk peperangan, Itunya. perpecahan semuanya tuh bisa mengancam diri kita sendiri gitu. Ya. Mari kita Dan lanjut nanti- lagi. Iya, lanjut lagi. Nanti berdoa aja ya guys ya. Ya, Doanya? jangan sampai negara kita terlibat peperangan karena itu sama sekali. Makanya jangan suka nyudut-nyudutin, jangan suka adu domba. Kita nggak akan Iya, pernah tahu. nggak terlibat peperangan sama luar, tapi peperangan internal aja bohong. Itu malah lebih bikin hancur negara kan sebenarnya. Ini Mas, Mak-mak udah ininya. marah tuh. Oh, itu apa tuh? Tuh. Ini siapa ini? Tuh lihat. Tuh, sana. Suzuki, Iya. The Redbird. Novelis. Lahir di- Novelis. Hmm. Dia lahir di sini. Kemudian, dia punya buku. Ini apa namanya, magazine, majalah. So, yang pertama kali Father untuk of lagu. Children's Literature. Wah, kayak Wah. kayak kamu zaman dulu tuh, Bil. Iya, ini aku Hans Christian, banget. iya. Udah, diharapin. Symbolism. Serve a symbol your recovery in the world. Oh, recovery kena juga. No worry, bro. Yes, And therefore, suffer only. Boyhood and therefore suffer only little. Nah, ini yang akunya yang mau nangis sekarang. Nah, sekarang, kenapa kamu nangis? Kenapa? Apa ya? Nggak tahu. Aku ngerasa itu aja. Ngerasa connect sama ini si Miekichi Suzuki. Oke, dengan apa yang dia lakuin. Iya. Ini loh dia, Uh, ini kan father of I children. will, yeah. I will forever dream simply as I did in my boyhood and therefore suffer only little. Jadi, Dia minta ditunjukkan di rekonstruksi pas kejatuhan itu. Nih, udah. Ini ada minta ditunjukkan rekonstruksi. Aduh, Mas Billy, Ya, ini mau ditunjukkan yang waktu kejadian tapi dalam bentuk dokumentasi di film. Yang waktu detik-detik sebelum terjadinya tapi yang ada di YouTube. Agak saya cepetin ya. ya. Ini jadi ini diperhitungkan dari pesawat itu jatuhnya nggak apa-apa. 240 detik sebenarnya, dan pesawat sudah harus Mas, nggak kelihatan. lekas menjauh, harus segera lekas menjauh. Ini Mereka pada liatin loh. iya, karena waktu itu dilihat kan beberapa hari memang Bunyinya tuh kayak ada desingan dari Langat gitu, bingung Gitu. makanya pada ngeliat ke atas semua, apaan sih kayak gitu loh. karena beberapa hari sudah banyak pesawat yang siwar-siwar untuk survei sebenarnya Mas. Tidak menyangka kalau waktu itu hari itu dijatuhkan Karena pertama kali kan. pertama kali, dan ini pertama kali di dunia dan terakhir kalinya. Harapan kita terakhir ini kereta tramnya Mas. Tuh Mbak, itu ya kan, pas harusnya itu pasnya di sini sebagai titiknya itu ini harusnya Mas, domnya itu. Ini nanti airnya berhenti apa turun gitu Coba. kan, dekat klinik. Oh ya ampun. Harusnya di pas kubahnya itu yang dia harus jatuhnya di situ. Dan waktu itu rumah-rumah warga di Hiroshima ini dari kayu. Hanya bangunan-bangunan militer dan bangunan-bangunan tertentu yang dari beton. Nah ini Mas reaksinya, reaksi fisi antara uranium dengan plutonium. Dan yang bereaksi itu hanya 1,7% loh Mas, belum 100% loh ini. 1,7. 1,7% reaksi fisinya. Jadi ada yang tersisa di bawah sekarang. Ini sudah bereaksi. Iya toh Mas, jatuhnya di sini tuh.
sebelah, ambilnya sih. Ya, ini Pika. Oh, hilang nih Bapak. Oh ya kan. Iya langsung vanish. Ini ada api-apinya. Nafasnya nggak enak banget aku. Kan dari tadi muka aku nggak bisa Ayo, diatur. kita coba jalan, nanti kita cari yang bekas itu Mas. Ini apaan? Gede banget. Stop. Jadi dahulu kan ini Mas, basis militer di sini. Jadi yang mereka yang mau ikut yang mau ditugaskan di perang Pasifik Raya itu berpisah dengan keluarganya juga di pelabuhan Hiroshima. Jadi banyak kenangan sih Mas teman. Karena ada yang bilang saya tidak akan lama ditugaskan, 2 tahun 3 tahun lagi saya akan kembali. Tapi ada yang meninggal contohnya di Indonesia, ada yang terkena korban dari bom atom itu sendiri. Jadi mereka tidak pernah bertemu sampai hari ini. Ada juga yang sempat kembali ke Hiroshima, tapi saat melihat kota itu sudah rata dengan tanah. Yuk kita ngiterin. Sini ya ngiterin ya. Baunya kerasa. Ini bau ini. Tadi lewat sini kenceng banget. Iya. Kayak itu Nggak loh, enak. mercon. Loh ini loh baunya ini loh. Iya. Iya. Bau itu ya. Bau kembang Buka. api. Ya, Mas yuk. Bau kembang api ya Mas? Iya, kembang api kan. Nek dahulu itu 2 sampai 3 tahun 20 sampai 25 tahun Mas. Itu belum boleh sembarang orang datang ke sini. Dan harus pakai baju kayak astronot itu. Karena radioaktifnya itu kan hanya yang aktif, yang terbakar, sembongkar itu hanya 1,7%. Berarti sisanya masih ya? 98 masih Masih aktif di mana-mana ya? Mas. Tetapi reaksi fisinya ini kan masih atom ya Mas ya, belum nuklir. Nuklir sudah akan masuk, bisa ke pori-pori masuk. Ya ini nanti kita gimana? Gak apa-apa. Kecuali sebenarnya di awal kita juga mau ke Fukushima ya Mas. yang itu yang kota di Fukushima tempat ditinggalin itu. Ada namanya? mutasi genetik. Mutasi genetik kan. Gua mah makasih deh kalau ke Fukushima. Terus itu. Tadi udah ini ya Mas ya, bangaunya sama kayaknya sudah sampai mana ya? Kayaknya ini Mas sudah berpisah ya. Jadi tidak terlihat. Gimana? Karena ini langsung mengalir ke laut Mas, jadi kayak kita melabuh gitu. Iya. Melabuh. Nih lihat sini. Tapi konstruksinya luar biasa ya Mas ya. Ini kena nuklir kena dentuman bom tapi masih bagian Ya bertahan. itu tadinya besar Bang. Gedungnya tadinya besar, ini cuma jadi sepotong doang. Sepotong. Itu yang tersisakan intinya kan yang tengah. Iya. Itu Mas kejadiannya itu seperti itu. Sorry Mas ya. Jam 8.15, jam 8.25 itu pas jatuhnya. Jadi jalannya itu Mas. Dan ada juga di foto ya, foto-foto sejarah itu ada jam yang dia pas 8.25 dia terhenti. Nanti tak tunjukin foto-fotonya Mas. Jadi pas kena di situ radiasinya ya? itu mati langsung mati. jamnya. Pas geraknya gini loh Mas, ada yang dia menunjukkan waktu kena pika itu. Kenapa
Ya, jadi di sini sempat mengundang dua pendapat ya untuk dihancurkan atau tetap dipertahankan. ya. Karena satu sisi ini memang Memorial. untuk dikenang, tapi satu sisi terlalu menyakitkan untuk dikenang gitu ya. Iya. Jadi sangat ada dua pendapat gitu. Ini tadi yang kita turun sebelah sini, Mas. Iya, situ ya. Dan saya bisa bayangkan airnya itu loh, waktu itu suhunya berapa, terus dampak polusi lingkungannya seperti apa gitu. Karena uranium 235. Dia ini ya, tour guide ya. Ini Mas, Depo Centernya. Padahal ini rumahnya 7 km loh Mas. Apa? 4,4 mil. Titik utamanya kan di sini. Si bapak ini ya. Ini bapaknya, ini kakeknya, ini rumahnya. Itu jarak dari Depo Center sampai ke rumahnya itu 7 km. Kayak aku masih agak jauh dari sini deh. Kenapa? Perutku rasanya kayak disayat-sayat soalnya. Oh, ya udah. Nggak apa-apa, maksudnya Tuh situ ada kafe tuh. mau apa? Perutku tuh kayak disilat-silat. Mau kafe, tuh situ ada kafe, duduk. Atau jauhnya mau jauh seberapa? Nggak jauh, maksudnya keluar dari sini. Ntar aku ceritain kalau udah deh. Sakit banget tadi aku tiduran di situ. Oh, Perih banget. ya udah. Ya, aku di situ ya. Ya, sana. Titik jatuhnya itu di Sima klinik, di klinik yang tadi saya tunjukkan itu. Kan meleset sebenarnya jatuhnya. Jadi kena angin gini loh Mas jatuh. Sebenarnya di situ titiknya tadi, tapi kena ke klinik yang tadi ada dokter itu loh Mas. Jatuhnya pas di situ, zero groundnya. Itu dari rumahnya bapaknya kan 7 kilo tuh efeknya. Masih terkena gitu loh Mas dari hiposenternya. Aduh, habis baterai. Cepat habis loh Mas, soalnya radioaktif loh. Aku nggak ngerti ini. Ini HP saya loh. Ya, tadi tak cas. Udah dicas. Ini aku nggak tahu rusak atau gimana. Radio ya Mas. Apa ini? Tempat ini Mas. Buat para apa? Apa ini? Anak sekolah. Ini ada keterangannya kalau kita mau dengerin ceritanya. During World War II, more than 3 million students over 12 years of age were mobilized for labor services throughout the country. As a result, more than 10,000 students were killed, including some 6,000 killed by atomic bomb. 10.000 They ya, gave untuk up peringatan their anak-anak dreams and sekolah yang studies for the nation. pelajar yang menjadi korban. This tower was erected by concerned families and friends to console the souls of these victims Ya who ampun. sacrificed themselves for their homeland and who would have had a promising future had there been no war. This feral concrete tower is 12 meters high and gradually widens as it rises. The exterior surfaces of the 5 piers are finished with Aritayaki ceramic tiles. The sculpture depicts the goddess of peace, accompanied by 8 doves perched around the tower. On the center pole are lights offered to God in memory of the lives that were extinguished. Dewi Perdamaian Mas. Ini kita lihat reliefnya, panelisnya. Ini seperti ini ya Mas ya, tentara Nippon yang di Indonesia ya, During World War yang II, pembangunan. more than 3 million students over 12 years of age were mobilized for labor services throughout the country. Ini Ini Mas, anak-anak ya? iya,
anak-anak. Ini mas origaminya mas, yang berjumlah 1000. 1002. Disatuin ya? Iya, disatuin ini. Ini? Iya. This tower was erected by concerned families and friends to console the souls of these victims who sacrificed themselves for their homeland and who would have had a promising future had there been no war. This Pharaoh concrete tower is 12 meters high. Jadi ini ada tulisan kalimat-kalimat harapan juga. The exterior surfaces of the 5 piers are finished with Arita-yaki ceramic tiles. Bagus ya. Ini 1000 ya mas. The goddess of peace, accompanied by 8 doves perched around the tower. Sorry ya. On the center wall are lights offered to God in memory of the lives that were extinguished. Ada merpati mas yang atas. Lambang perdamaian. Iya. Totalnya ada 8. 8 apa? 8 ekor. Kenapa 8? Agustus ya? Ada bulan pertama bulan Agustus, yang kemudian 8 ini kan infinity. Lambang ini apa? Takkan pernah putus. Diharapkan perdamaian itu takkan pernah putus. Nah lagi ya? Museumnya mana ya? Ini kalau kita lihat secara di peta, bahwasanya hiposentrumnya itu bergeser, memang benar bergeser sekitar 250 meter. Jadi sekarang lokasinya sudah menjadi bangunan mas. Jadi kompleks perbelanjaan dan gedung-gedung yang sebelah situ. Sebenarnya di pertamanya di pesawatnya B29 itu mas, Enola Gay itu, dia mau dijatuhkan pas di domnya, jadi pas kubah itu. Tapi karena terkena hembusan angin, jadi dia bergeser sekitar 250 meter. Bergeser. Andai kata waktu itu tidak ada angin, tepat sasaran, maka bangunan dom ini sekarang tidak bisa kita jumpai. Iya. Jadi seperti tangan Tuhan menurut saya mas, yang menggeser jatuhnya itu, dan efek yang ditimbulkan jauh lebih besar karena polusinya bisa mencemari lautan. Karena pas detonatornya itu jatuh dan terkena di air mas. Jadi di daerah situ tadi kan yang waktu kita mau apa? Ini loh mas, waktu ngelabu itu, waktu ngelarung tanah itu, targetnya sebenarnya di sekitaran situ. Iya, kalau seandainya kena air kan bisa, efeknya bisa ini ya, bisa ke air, bisa ya, kemana-mana juga. Ke gitu. laut dan terkena ini, turun ke muka air tanah. Iya. Nah ini mas kalau kita lihat gesernya ini. Wow. Ini museum kita jalan nyebrang mas, museumnya di sana. Oke. Di pohon-pohon itu. Oke. Kalau kita secara ini ya, jadi saya pastikan ini sih apa? Hiposentrumnya soalnya. Ini siapa Mau samper nyanyi dulu gak? Ya, nyamper nyanyi, nanti diajak ke museum. Makin jauh. Jatuhnya di sini, terus dia kayak nyebar ini. Efeknya kan ke sana. Sana ya. Yang dikata jatuhnya apa di sini ini nggak ada. Karena yang paling mentereng dilihat dari atas tuh ini. Paling Kelihatan, ya. kelihatan ya. Tapi geser, tertiup ke sana, geser. Oh, bomnya cuma segini kok. 66 kilo. Bomnya itu kecil, segini. Kan dia sih bungsu kan, namanya Little Boy. Kalau yang gedenya di mana? Fat Boy, Batman. Yang gedenya nggak jadi. Nagasaki. Itu yang Nagasaki jadi Jadi jatuh. jatuh. Sebenarnya ada satu lagi sih mas yang rencananya mau dijatuhkan tapi dia belum jadi. Oke, aku tuh punya ininya, punya peta rutenya. Oh ini nih, ini mas rutenya nih. Oh, 45 9 Agustus. Ini dari Guam. Ini dia yang pertama, pesawatnya Enola Gay. Ini jatuh yang pertama. Ini yang kedua mas. Oh, Ini ada 3 kota ya, Hiroshima, Kokura, atau Nagasaki, yang menjadi target di sekitar pangkalan militer soalnya. Ini yang Nagasaki itu Boxcar
my god.